Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua senantiasa dalam kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif dengan SPSS. Seperti yang kita ketahui dalam pengujian statistik, analisis statistik, ada dua jalur, yaitu secara manual dan menggunakan SPSS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan secara SPSS. Kita ke uji hipotesis komparatif. Ada dua analisis data, yaitu komparasi dua sampel yang berkorelasi. Artinya kita membandingkan dua data di mana dua data itu saling berhubungan atau berkorelasi. Ini perhitungannya secara manual. Ini ada langkah penyelesaiannya. Uji syarat normalitas. Yang paling penting adalah kita harus menyusun hipotesis, yaitu HO tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan hasil. Kemudian dari data ini keluar T hitung, yaitu negatif 4,952. Dari itu nanti kita akan menemukan apakah HO atau HA dari hasil perhitungan analisis. Silakan dipahami langkah-langkahnya. Disimpulkan bahwa HA diterima, maka secara signifikan ada perbedaan hasil. Jika menggunakan SPSS, langkah pertama adalah melihat hipotesis, yaitu HO tidak ada perbedaan dan HA terdapat perbedaan. Lengkapnya adalah ini: HO tidak ada perbedaan hasil belajar statistik mahasiswa PGMI dan seterusnya, dan HA ada perbedaan belajar statistik mahasiswa PGMI dan seterusnya. Intinya HO tidak ada perbedaan, HA terdapat perbedaan. Langkah perhitungan dengan SPSS pertama adalah masukkan kedua data yang berkorelasi dalam dua kolom. Lakukan editing nama dan desimal pada variabel view. Kemudian pada data view pilih analyze, compare mean, pair sample t-test, maka akan muncul jendela baru, yaitu pair sample t-test. Kemudian masukkan kedua variabel ke dalam kolom pair variabel. Setelah keluar hasilnya, selalu dalam SPSS yang dilihat adalah H0 diterima jika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jika lebih kecil berarti HO ditolak, HA diterima. Kalau HO diterima berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Jika HO ditolak berarti HA terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian ini hasil perhitungannya untuk data tadi, itu sebelum dan sesudah. Ini nilai statistik sebelum dan nilai statistik sesudah. Berarti ada dua variabel, yaitu sebelum dan sesudah. Kemudian keluar hasilnya seperti ini. Kita cukup melihatnya yang bagian ini, uji T-nya. Uji T-nya keluar negatif 4,843. Ini SPSS-nya. Perhitungan manualnya negatif 4,952. Angkanya tidak persis sama tetapi mendekati ya. Ini negatif 4,843. Signifikansinya itu kan 0,000. Karena signifikansinya 0,000
kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi jawabannya HA diterima. HA berarti apa? Ada perbedaan atau kedua kelompok data tidak sama. Kesimpulannya ada perbedaan antara hasil belajar sebelum dan sesudah dengan media visual. Coba kita lihat yang manualnya. Nah, HA diterima, maka secara signifikan ada perbedaan hasil belajar statistik mahasiswa PGMI tahun 2016 sebelum dan setelah penggunaan media visual dalam pertemuan perkuliahan. Ini hasilnya. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai komparasi dua sampel yang independen. Berarti bebas. Nah, di sini kita akan menghitung penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki kerja antara lulusan PAI dengan lulusan PGMI di IAIN Salatiga. Dilakukan pengambilan data diperoleh sebagai berikut. Lama menunggu, ini berarti waktu prodi PAI dengan lama menunggu bekerja setelah lulus prodi PGMI. Kita masukkan ke Excel dulu ya. Ini oke, kita masukkan ke Excel. Ini sudah saya masukkan waktu menunggu untuk prodi PAI dan prodi PGMI. Ini ya, dari 6 sampai 4 untuk prodi PAI, kemudian PGMI 2 sampai 1. Saya sudah memasukkan ke Excel-nya. Kemudian masukkan ke SPSS-nya. Nah, variabelnya ini kan waktu lama menunggu, berarti kan waktu. Variabelnya waktu. Kemudian kita tulis ini waktu, kemudian variabel keduanya adalah prodi gitu ya. Kemudian nah ini waktu dan prodi, dua variabel. Waktu diisi ini semua. PAI dulu, copy ini, paste. Nah, untuk PAI kita kasih kodenya 1 gitu ya, 1 semuanya, 1 sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk prodi PGMI kita masukkan, copy dulu, kita masukkan ke SPSS-nya di bawahnya ini ya. Berarti setelah nomor 22 kita masukkan. Nah, untuk prodi ini kita kasih kode 2. Oke. Sampai maaf. Oke. Kemudian kita hitung, analyze, kemudian kita klik yang compare mean independent sample t-test. Waktunya dimasukkan ke sini. Kemudian prodi. Nah, define group sudah betul. Continue. Oke. Nah, akan keluar hasil. Dalam output SPSS ini dikelompokkan dalam dua hal. Yang pertama adalah homogen, yang bagian atas yang homogen, yang bagian bawah yang tidak. Nah, kita lihat hasilnya.
Dikatakan homogen jika ini kan hasilnya signifikansinya dari uji F ini kalau H0 lebih besar dari 0,05 itu homogen. Nah, ini lebih kecil yaitu 0,029. Kalau tidak homogen berarti saya lihatnya yang bawah. Ini. Kita butuhnya yang signifikansinya. Ini lebih kecil dari 0,05. Berarti hasilnya kalau berarti hasilnya kalau HO tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan lama menunggu. Sehingga disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PAI dengan lulusan PGMI di IAIN Salatiga. Itu hasilnya. Kemudian untuk contoh output SPSS ini saya sudah memasukkan data. Ini datanya. Ini tentang hasil belajar kelas A dan kelas B. Kita masukkan variabelnya, dua variabel ya, ke dalam SPSS, yaitu hasil dan kelas. Variabelnya adalah hasil dan kelas. Kemudian kita masukkan hasil. Ini hasil belajar kelas A, kita masukkan dulu. Copy. Masukkan ke sini ya. Kemudian untuk kelas A kita kasih kode 1. Kemudian kita masukkan data kelas B. Copy, masukkan ke SPSS. Di bawahnya ini ya. Di bawahnya nomor 20. Oke, kita pastekan dulu. Untuk kelas B kita kasih kode 2. 2 ya. Sampai ke bawah. Oke, kemudian kita hitung, analyze, kemudian compare min, sama seperti tadi langkahnya ya, independent sample t-test. Ini dikeluarkan dulu ya. Ini dikeluarkan dulu. Kita masukkan untuk yang ini. Hasil, kemudian kelas, dipastikan ini grup 1, grup 2 sudah betul, continue, kemudian oke. Nah, keluar hasil ini. Yang pertama kita lihat adalah hasil dari F, yaitu signifikansinya 0,983. Artinya apa? 0,983 ini uji homogenitasnya, kemudian ini uji signifikansinya, tabel ini ya. Pada tabel independent sample t-test kolom ketiga signifikansinya lebih dari 0,05. Ini ya, signifikansinya ketemu 0,983, berarti lebih dari 0,05. Artinya apa? HO diterima, berarti data ini homogen. Jika data homogen, maka yang dilihat adalah yang bagian atas.
ini jika homogen maka yang dilihat bagian atas. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat signifikansinya. Uji signifikansinya ternyata 0,01, berarti 0,01 HO diterima jika signifikansinya 0,05 karena hasilnya 0,01 berarti kurang dari, ini salah nulis ya, signifikansinya 0,01 berarti kurang dari 0,05, berarti HO ditolak. Begitu. Ini cara perhitungannya yang contoh output SPSS. Kemudian kalian bisa mengerjakan latihan dari penjelasan saya tadi dengan menggunakan manual dan SPSS. Lebih mudah menggunakan SPSS, seperti itu ya. Itu penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.